Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang entrepreneur. Baiklah, di sini saya akan menyajikan sebuah video animasi tentang apa itu entrepreneur. Langsung saja kita cek videonya. Sembari videonya jalan, saya juga akan menjelaskan tentang entrepreneur itu. Nah, entrepreneur itu adalah seseorang yang mengembangkan perusahaan di sekitar inovasi. Mereka mengelola bisnis dan menanggung risiko untuk keberhasilannya. Kita lihat UMKM. UMKM itu adalah andalan Indonesia ketika mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dan 2008. Usaha mikro kecil menengah ini sangat penting, guys. Meskipun sederhana, mereka itu mengambil peran besar karena untuk di seluruh Indonesia itu banyak sekali UMKM. Nah, pada saat itu krisis moneter, mereka tidak goyah, malah mereka terus berkembang. Tapi tidak pada tahun 2020 ini. Tahun lalu karena pandemi COVID-19 melanda, semua ekonomi hancur, terutama UMKM kita tidak bisa hidup. Ya karena kita ketahui juga kan, COVID-19 ini adalah sebuah penyakit virus. Jadi adanya pembatasan sosial itu yang membuat UMKM kita melemah gitu. Kemudian ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Usaha. Dari sisi positifnya kita lihat, yang pertama itu tahan banting. Usaha mikro itu tahan banting. Jadi ya seperti kita ketahui kan pada krisis moneter 1998 dan 2008 itu mereka tahan banting, tapi tidak sepenuhnya. Seperti kita lihat pada tahun 2020 kemarin, ya itu memang ekonomi Indonesia itu hancur, baik usaha mikro, menengah ataupun besar. Kemudian fleksibel. Kemudian ada mandiri, ya mereka mandiri, mereka bisa bekerja sendiri gitu. Seperti contohnya bengkel gitu. Ya mereka bekerja sendiri, kadang ya gitu seperti gede kecil gitu, mereka bekerja sendiri. Kemudian ada efisien atau dikerjakan seluruh anggota keluarga. Jadi kebanyakan usaha mikro itu yang ngerjakan itu anggota keluarganya gitu. Kemudian self finance. Nah, yang pertama itu informal. Jadi usaha UMKM itu tidak formal ya, jadi mereka itu informal. Kemudian ada skala ekonominya rendah. Yang ketiga itu tidak adanya standar dan SOP. Ya seperti kita ketahui UMKM itu berdiri, ya UMKM itu tidak formal gitu, tidak ada undang-undang seperti SOP-nya, tidak ada. Kemudian dan pada itu belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen.
Yang kelima, tidak disiapkan untuk menjadi lebih besar atau tumbuh. Yang keenam itu pengembangan terbatas. Ya, jadi kebanyakan UMKM itu tidak terlalu besar gitu ya pengembangannya. Ini ada jumlah penduduk Indonesia pada video di sini pada tahun 2016. Jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 258 juta. Pada tahun 2017 261 juta, 2018 264 juta, dan 2019 267 juta, 2020 sekitar 260 juta, 268 juta maksud saya. Jadi setiap tahunnya itu jumlah penduduk Indonesia itu bertambah, dan semakin ketatnya berarti untuk persaingan mencari pekerjaan atau membuat peluang usaha itu pasti semakin besar. Kerja. Seperti kita ketahui, apa jadi angkatan kerja? Nah, angkatan kerja itu adalah usia produktivitas bekerja itu kisaran antara umur 15 tahun sampai 40 tahun. Usia produktivitas untuk kerja. Nah, pada tahun 2018 sekitar 133 juta, 2019 sekitar 136 juta, 2020 sekitar 138 juta jiwa. Nah, angkatan kerja ini tidak terhitung ya, tidak terhitung sama ibu rumah tangga, kemudian pelajar atau mahasiswa. Jadi yang tiga ini tidak terhitung dalam angkatan kerja. Nah, jumlah angkatan kerja ini dalam setahunnya terus bertambah sekitar 2,36 juta. Jadi setiap tahun bertambah terus jumlah usia produktivitas dalam bekerja. Pada slide berikutnya kita bisa lihat grafik yang bekerja dan menganggur. Kita lihat pada grafik angkatan kerja sekitar 110 juta lah ya, kita bilang sekitaran segitu pada setiap tahunnya ya, 2017, 2018, 2019. Kemudian pada grafik bekerja itu sekitar 100 juta, meningkat setiap tahunnya gitu. Meningkat sekitaran berapa itu kira-kira 103 juta lah mungkin. Kemudian yang setengah penganggur ini seperti kayak tukang bangunan lah ya, contohnya tukang bangunan. Jadi itu kan kayak modelnya dia ada job gitu dari orang yang manggil dia gitu. Nanti setelah siap project membangun ini pasti mereka nganggur nunggu project berikutnya gitu. Sama juga dengan contohnya lagi tuh freelancer gitu. Ya mereka kalau nggak ada sewaan gitu, nggak ada customernya yang mau dibuat gitu, pasti mereka yang nganggur. Nah, itu yang dimaksud dengan setengah penganggur. Kemudian jumlah penganggur itu rendah ya setiap tahunnya, tidak terlalu banyak jumlah penganggur. 8,14% atau 9,2 juta jiwa penganggur yang ada di Indonesia ini. Di sini bisa kita lihat lulusan diploma dan universitas yang menganggur.
tahun 2017, 2018, 2019 diploma setiap tahunnya meningkat. Pada di 2019 agak menurun ya, sekitaran 100 ribuan turun jumlah penganggur untuk diploma. Kemudian di yang universitas itu naik juga 100.000 pada 2018, dan 2019 turun juga 100 ribuan. Jadi tahun 2019 sekitar 1.198.000.000 sarjana menganggur. Nah, di sini ada jumlah usaha di Indonesia dan penyerap tenaga kerja terbanyak. Bisa kita lihat di sini ada usaha mikro. Usaha mikro itu dengan jumlah usaha atau per unitnya itu sekitar 50.700.000 unit usaha yang ada di seluruh Indonesia dengan jumlah tenaga kerjanya 83.647.711 jiwa. Cukup banyak sekali sih memang untuk usaha mikro ini. Kemudian ada usaha kecil. Usaha kecil itu sekitar 500 ribuan dengan jumlah tenaga kerjanya 10 jutaan. Kemudian ada usaha menengah sekitar 39.000 unit usaha yang ada di seluruh Indonesia. Untuk jumlah tenaga kerjanya sekitar 10 juta juga. Kemudian usaha besar itu sekitar 4.000 unit usaha. Kemudian total yang bekerja itu 93.672.484 jiwa untuk seluruh Indonesia yang bekerja pada setiap usaha, baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Usaha mikro itu menyerap sebanyak 89,3% tenaga kerja di Indonesia. Jadi tentu saja kenapa usaha UMKM itu sangat penting bagi ekonomi atau kelangsungan hidup Indonesia tentunya. Yang terakhir di sini ada bagaimana produktivitas UMKM ini, hasil yang dihasilkan, produktivitasnya atau rupiahnya dari setiap tenaga kerja maksud saya. Dari usaha mikro itu menghasilkan di bawah 11,57 juta. Usaha kecil sama juga 11,57 juta. Kemudian usaha menengah itu sekitar 38,71 juta, dan usaha besar itu sekitaran 2,22 miliar. Ya, meskipun usaha besar itu sedikit tapi yang menghasilkan banyak gitu. Karena ya tentu saja mereka sudah perusahaan yang besar, formal, beda lah karakteristik usahanya dengan UMKM. Segitu saja materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, kita akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua.